aku nyari yang Islami, obat hati di Bios TV. Yeah, insya Allah ketemu, insya Allah pasti ketemu. Yeah, insya Allah ketemu penyejuk hati di Bios TV. Insya Allah ketemu, insya Allah pasti ketemu. Insya Allah ketemu, penyejuk hati di Bios TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu sama Irfan, gimana Irfan? Napasnya masih enak? Niupnya gitu banget kayaknya ya. Ya udah wes. Tapi memang begitu, kalau peniup saksofon itu harus nafasnya harus bagus. Gitu. Ya benar Ustaz Iya. ya. Kalau nggak bagus sama enggaknya nafas tuh gimana emang Ustaz? Kalau nafasnya bau ya. Itu nggak bagus. ya itu urusannya Mas Irfan lah. Saya nggak tahu masalah itu. Masa Ustaz nggak pengen tahu kan biasa sebelahan tetanggaan kan udah tahu dong, kepo-kepo tipis boleh lah. Gitu. Ya tahu sedikit-sedikit lah tentang calonnya, tentang itu tahu sedikit ya. Tentang Mas Irfan. Tentang Mas Irfan ya. Tapi emang udah ini ya hidup pendampingan bareng ya? Tetanggaan gitu maksudnya. Tetanggaan. Dengan Mas Irfan. Adik kelas ini. Oh, adik kelas? Adik kelas saya dulu. Kalau Mas Irfan ini angkatan 2009, 2010. Ustadz tahun 96. Kalau saya angkat besi. Angkat besi ya, loak berarti ya. Angkatan 2007. Oh, ya, 2007. adik kelas. Iya. Jadi 2000 tua. bisa aja. Iya. Tapi enggak apa-apa, meskipun tetangga seperti itu enggak apa-apa. Saya anggap tetangga ini. Semuanya ini saya anggap adik sendiri. Alhamdulillah. Saya berasa paling muda di sini ya. Saya nggak sabar ditraktir Pak Ustadz, kan adiknya. Iya. Ayo dong kakak, ditraktir kakak. Iya. Tapi Ustadz ngomong-ngomong nih soal tetangga nih. Iya, betul. Ini kan ada banyak sekali ungkapan, terutama yang sering kita dengarkan, rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Oh gitu. Ya kan, selalu aja, tetangganya kok begini ya, kok begini. Sebenarnya sama aja sih, tapi kalau tetangga punya yang seperti kita punya, terlihat lebih baik. Nah sebenarnya kalau dalam Islam sendiri tuh, dalam hubungan hidup atau bermasyarakat dalam bertetangga tuh, ada aturannya nggak sih Ustadz? Ada. Pasti ada. Dalam Al-Quran, dalam Islam itu aturan tentang hubungan tetangga itu dikuatkan. Dikuatkan dengan ini akhlak-akhlak yang memang menunjang ada aturan tersendiri. Seperti Contohnya? Itu. Nah, mungkin saya menukil dari saya sampaikan dari hadis Rasulullah SAW ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Seperti itu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, ya itu. Di sini ada fi'il amarnya. Fal yuhsin. Nah, fi'il amar ini adalah perintah. Ingat kalau perintah berarti wajib itu, wajib dilakukan. Fal yuhsin ila jarihi, kepada tetangga. Nah, jadi siapa yang mengaku beriman, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah wajib untuk berbuat baik kepada tetangga. Oke, itu sudah jelas tuntunannya pemirsa. Ya, dan sekarang sebelum kita lanjutkan, saya akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan tayangan gambar yang satu ini dulu nih. A good neighbor is a welcome blessing. Artinya apa nih Ustadz kira-kira? Oh ini tetangga yang baik, ayo selamat datang lah. Gitu ya. Iya. Gimana itu? Gimana ini? Iya, membawa ini mungkin ya Pak, dirahmati gitu. Dirahmati, oh iya sih. Oh iya betul. Selamat datang. Biasanya GBU ya. Dirahmati ya. Soalnya saya dulu bahasa Inggris dapat 9. Iya 9, jungkir wale ya. Iya, makanya. Jadi 6. Di Bali jadi 6. Oke. Ya, tapi memang benar ya Ustadz ya, kalau memang tetangga yang bagus itu mendatangkan
berkah buat sekitarnya. Pasti. Pasti. Salah satu bukti nyatanya mungkin dalam sejarah yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa nih Ustaz? Mungkin ada cerita nih Ustaz. Cerita ya? Ya, cerita. Ada cerita. Memang cerita ini diambil hikmahnya ya. Iya. Misalkan ini, mungkin lebih aktual ya, cerita saya ya. Iya oke, boleh. Cerita saya. Jangan sombong tapi ya. Enggak di sini. Cerita saya. Nah, ketika saya ini memiliki tetangga ya. Tetangga dalam keadaan sakit. Saya itu peka. Oke. Nah, saya tiba-tiba langsung ada kepekaan untuk memberikan sesuatu hadiah atau obat kepada tetangga saya seperti itu. Ketika tatkala tetangga saya itu sakit, saya langsung menjenguk. Nah, ini adalah cerita ya. Kita ambil hikmahnya yang baik-baik, cerita. Tentunya ini cerita fiktif. Oh iya, oke. Cerita fiktif. Kalau cerita betulan kayaknya enggak gitu. Nah, seperti itu. Tapi memang ada tuntunan apabila kata Rasulullah SAW, apabila kita memasak ya, misalkan memiliki makanan, makanan memasak dan baunya itu sampai ke tetangga, kita itu wajib memberi sama tetangga itu. Nah, misalkan masak gulai, masak apalah pokoknya baunya yang harum, bukan harum parfum ya, tapi harum makanan ya, harum makanan tercium sampai tetangga, kita wajib memberikan. Ojo ambune tok rek inci pisan. Ambune tok dikipasin nang tetanggane ya. Tapi gak dikai-kai. Oh iya. Kan kasih ya. Benar. Nah, memang ada seperti itu. Dan itu memang salah satu adab atau cara memperlakukan tetangga dalam Islam memang harus seperti itu ya Ustaz? Harus seperti itu. Nah, sebelum itu mungkin kita ketahui dulu ya definisi dari tetangga. Iya. Tetangga itu ada yang mengatakan 10 rumah dari sekeliling kita. Terus ada yang mengatakan 40 rumah di sekeliling ada kita. Yang gitu, Tapi secara usul fikih itu secara umum yang disebut tetangga. Iya. Nah, pokoknya secara umum, oh itu tonggoku. Nah, itu tonggoku tidak terpaut pada 10 atau 40 rumah. Tapi pada umumnya, soalnya masing-masing tempat itu berbeda jaraknya ya. Berbeda jaraknya seperti itu. Nah, apa tadi? Tetangga. Kan tidak ada jarak. Ya, oh iya, tetangga. Ini kan Ustaz mikir apa ini Ustaz? Ini tiba-tiba blank. Ini mikir jenis-jenisnya. Oh, jenis-jenisnya. Baru ingat Oh, ya. Iya. Jenisnya. Ada 3 Mas. Oh, saya kira ingat sama tetangga ya. Cintaku 5 langkah gitu bukan ya. Oh, saya kira ingat itu. Insya Allah. Oh, insya Allah tonggo dewe ya. Penggo ya. Penggo ya. Ngepetonggo. Sudah hidup di Surabaya masa penggo. Ayo, jaga gengsi ya. Oh, jaga gengsi. Jaga gengsi. Iya. Ada 3 Mas. Oh iya, Ada 3. Mau ingat daripada lupa lagi. Daripada lupa. Yang pertama adalah tetangga sama Muslim. Terus kekerabatan. Terus yaitu tetangga Muslim dan tetangga sama Muslim sama kerabat. Nah, terus ada tetangga yang ini, yang berhubungan tentang cuma tetangga, terus sesama Muslim aja. Oh ya, oke. Terus ada yang cuma disebut tetangga saja. Nah, ini di luar Muslim. Oke. Nah, tapi semuanya itu wajib itu kita berlaku baik terhadap mereka. Bahkan terhadap sesama Muslim wajib, di luar Muslim juga wajib. Apalagi sama kerabat ya. Nah, yang kerabat seperti itu. Oke. Jadi memang sudah ada tuntunan kita tidak membatasi ya, tidak baik membatasi, sama tetangga. Bahkan kadang-kadang, atau saya mungkin pernah dengar Ustadz, katanya kedekatan tetangga dengan saudara jauh itu lebih dekat harusnya lebih dekat dengan tetangga dulu. Iya, bener, betul sekali. Dalam wasiatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW itu dikatakan bahwasannya kita itu berlaku baik kepada tetangga ya. Seolah-olah tetangga itu mendapat hak waris dari kita. Oh gitu. Wasiatnya seperti itu. Ini kan menunjukkan apa? Hak waris kan sebenarnya dikhususkan untuk saudara ya. Iya, benar. Kalau malaikat Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah seperti itu, ini mengindikasikan bahwa kedekatan hubungan kita terhadap tetangga itu sangat dekat. Oh, sangat dekat. Begitu ya Ustaz. Nah, kalau ngomong-ngomong soal dekat nih, ini ada tetangga dekat saya juga, ini mau tanya-tanya nih Ustaz. Yang mana? Tetangga yang mana? Sebelah sana. Yang mana? Nggak tahu tadi yang mau nanya tuh.
Pak Ustadz mau yang mana? Ayo. Gitu. Tinggal Kok, pilih. kok tak pilih kayak wingi mana? Iya, ayo pilih-pilih udah Bandi, ayo Iya. udah Bandi. Pak Ijal, ayo Pak Ijal ternyata. Ya, Pak Pak Ijal, ayo Pak Ijal ya. Iya. Pak Ijal. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kita sebagai tetangga harus wajib begitu ya Pak Ya. Ustadz ya untuk memberikan. Kayak tadi kalau makanan wajib untuk memberikan. Kok Kenapa ketawa? itu? Memberikan makanan terus kenapa? Gitu. Nah kalau misalnya kita tidak bisa gimana Pak Ustadz? Tidak bisa apa? Membagikan kepada tetangga. Oh dia kan doyan Oh. makan Ustadz Punya ya. rezeki gitu ya Pak Ustadz Ya. ya. Misalnya kita masak seperti tadi. Kita tidak bisa membagikan gimana Pak Ustadz? Oh, tidak bisa membagikan. Soalnya cukup untuk keluarga Oh sendiri. iya, ya. terbatas. ya kan? Terbatas. Makannya akeh. Makanya akeh. Iya, Iya. makanya. Memang apa itu retorika bahasanya seperti itu, terimplisit itu makanya banyak Banyak. sehingga nggak ada jatah untuk tetangga Betul. seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa seperti itu. Ini kan yang dimaksudkan wajib memberikan ketika tatkala tetangga kita itu tercium bau masakan kita gitu. Kita wajib memberikan. Apabila tidak tercium bau, Iya. kita wajib untuk berbuat baik. Caranya apa itu tentu berbagai macam ya. Iya. Berbuat baik, entah itu tidak menyakiti. Ini tuntunannya adalah tidak menyakiti hati tetangga, Iya. tidak mendolimi, baik berupa perilaku maupun perkataan. Nah sekarang ini lagi rame Ustadz. Saya ada hajat, Hajat, dangdutan misalnya. dangdutan, Atau muter musik keras. Nah, Itu gimana sebaiknya Ustadz? Maksudnya baik itu kita yang punya hajat sama tetangga yang ketiban ada orang hajatan. nah gitu ya. Gimana menyikapinya Ustadz? Padahal kan Menyikapinya. gak mungkin ada apa dangdutan atau muterin apa sound sistemnya Nah, pelan-pelan aja. pelan-pelan, iya. Dan itu kenyataan di sehari-hari itu gimana Ustadz? Ya enggak apa-apa. Enggak Oh, apa-apa. oh, nggak Memang apa-apa. kalau hajat terutama pada walimatul urus ya, pernah pengantin, itu memang harus dirame-ramekan supaya semua orang tahu bahwasannya si fulan itu menikah. Nah, jadi kalau sudah menikah jangan diganggu. Nah, Oh, jangan gitu. didekati, jangan dihitbah seperti itu. Nah, ketika mengenai masalah sound system yang keras itu ya, yang keras, ini tentunya sesuai dengan konvensi masyarakat di situ, kesepakatan. Nah, kesepakatan yang tidak tertulis yang sudah yang sudah masuk dalam sistem budaya di situ. Apabila memang itu terlalu keras, Iya. mengganggu, Ah, seharusnya ada yang mengingatkan. oh, Nah, terus ada Pak RT ini kewajibannya Pak RT atau aparat yang di desa tersebut. Oh, tetap Tapi kalau memang dalam kesepakatan masyarakat itu biasanya sampai jam 10. 10 gitu ya. Jam 10 itu sudah menjadi kesepakatan umum. Di luar itu kok tetap aja sound sistemnya Oh, dikeraskan. Berarti kencang. yang salah memang Yang punya hajat yang tadi. punya ya? hajatan tadi. Seperti Nah ini itu. ada yang punya hajat untuk bertanya juga nih Ustadz. Ada ini. Tadi yang ngacung Pak Ijal tapi nanya Irfan kayaknya dia. Iya, iya. Karena Pak Ijal masih sariawan. Oh, Sariawan. Masih lanjut sariawannya dari kemarin. Oh, sampai sekarang. kayaknya kok Sariawan terus ya? Iya. Jadi Mungkin nggak bisa hilang-hilang itu akarnya sampai tembus Ustadz itu kan sariawannya. Iya. Ya ini pertanyaannya sebenarnya dari Mas Ijal juga. Kalau seumpamanya kita punya hajat ya, Iya. terus kita masalah dana sih sebetulnya. Dana. Kita punya dana ngepres Ustadz. Ngepres ya. Nah apa ya ngepres ya? Ya terbatas. Terbatasnya hanya untuk keluarga. Ah, Nah, sedangkan kita berhajat itu di lingkungan sekitar. Nah, untuk mengatasi biar tetangga itu juga nggak gimana ya, nggak punya pikiran yang aneh-aneh kan kita juga belum tentu bisa untuk mengundang mereka karena dana yang terbatas tadi. Nah. Nah Oh, itu iya. gimana Ustadz? Oh gitu. Misalnya ada, ya benar itu sering hajat terjadi. ya? Ya ada hajat kalau ngundang mungkin kurang orangnya kurang gitu ya. Mau mewah-mewahan, kok ya nggak nyukupi. Nggak nyukupi dana nih ya. Itu gimana Ustadz sebaiknya Ustadz? Berarti kalau memang dana restunya kurang, itu yang ditingkat adalah doa restunya. Oh. Nah seperti itu. Maksudnya seperti apa? Ketika memang kita itu tidak memungkinkan untuk menggelar hajatan yang mengundang tetangga itu, Iya. cukup dengan keluarga sendiri. Oh gitu. Tapi aja rame-rame. Ya seperti itu. Jangan rame-rame, jangan sampai istilahnya itu tetangga itu Tahu. tahu Kalau ada apa hajat. hajat yang sebenarnya juga tahu sih enggak apa-apa. Ikut mendoakan. Cuma masalah makanannya ini. Iya, Masalah sering. bulurane. Iya. Dan yang dia menjadi
konflik itu kadang-kadang masalah puluran. Iya. Pulurane Betul, jajane. betul. Waduh iku rek yo apa wis duwe hajat mosok kene gak dikei. Nah. Soalnya sudah tahu dia. Benar. Sudah tahu. Makanya kalau bisa yang berbau makanan itu diminimalisir. Oke. Tapi mosoknya sing anu apa itu titik-titik gak dikei. Ya tipis-tipis lah, Ustaz, ya. Tipis-tipis dikei titik-titik kan bisa. Bisa ya? Insya Allah seperti itu. Gitu ya Irfan ya? Tapi kalau memang ngasihkan tipis-tipis juga kan juga Disarat. Tetap berat gitu Oh ya. tetap berat. Oh kalau Iya. memang berat ya enggak usah enggak apa-apa. Iya. Yang penting doanya jangan sampai apa itu hajatannya itu jangan sampai terlihat tetangga seperti itu. Iya. Nah, enggak apa-apa. Menjaga fitnah ya. Ustaz? Menjaga menjaga fitnah. Enggak, gimana? menjaga dari fitnah. Oh iya betul Nah, betul. maksudnya, iya, Betul sekali ya. Gitu ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Tambah ini loh. Iya. Mas Ruli itu tambah. Tambah bersinar, iya. Betul sekali. Yaudah pemirsa ya, Nah. kalau mungkin bersinar lagi, mau tanya-tanya sama Ustadz boleh. Heeh. Topik kita hari ini adalah tentang adab untuk memperlakukan tetangga yang baik seperti apa. Ataupun yang di luar topik juga boleh. Teleponnya di 738. Sebentar. 73. Saya ingat-ingat lagi. Ah. 031 738 0885. Nah itu dia. Kita akan kembali lagi pemirsa di Apa Kata Ustadz lah yang satu ini.